Pak Listo Sigit Prabowo, ternyata aparat Anda digerakkan oleh PT Jasindo untuk ikut mengamankan tindakan Eigenrechting, tindakan yang menghakimi sendiri tanpa putusan pengadilan. Jadi yang punya kewenangan kemarin harusnya yang mengeksekusi, kalaupun dalihnya adalah putusan pidana, harusnya adalah jaksa penuntut umum, bukan PT Jasindo. Cuman kemarin itu saya kan bingung, bukan bingung nggak bisa menjelaskan, bingung menjelaskan kepada orang nggak paham hukum yang isinya menggunakan kekuasaan, karena mereka banyak ngeroyok saya waktu itu. Ada berapa mengeroyok dengan intimidasi, tekanan, kata-kata. Ada yang narik-narik badan saya dari belakang begitu. Ada 30-an orang lebih itu ya Pak ya. Nah, BUMN yang harusnya bisa memberikan kesejahteraan melalui setoran keuntungan kepada negara dan akhirnya untuk dikelola sebagai APBN untuk melayani rakyat. Justru hari ini BUMN PT Jasindo berbuat zolim, dan bukan kepada orang umum, berbuat zolim kepada karyawannya sendiri. Saya adukan ke Pak Dasko, Pak Dasko Supmi Ahmad ya. Supmi Dasmar waktu itu. Sekarang kan pimpinan DPR RI ya Pak ya. Betul, waktu itu dia masih di DPP Pak. Ya, jadi saya kebetulan di DPP juga sedikit banyak pergaulan di situ ya, aktif. Saya juga pengurus DPD Kalbar Pak. Ini kartu anggotanya. Dewan Pimpinan Pusat Gerindra Partai Gerakan Indonesia Raya, Ketua Umum Profesor Dr. Insinyur Suhardi MSc. Menyambung surat saya yang terdahulu ke Komisi 6 Pak. DPR RI ya. DPR RI. Jadi kemarin saya sampaikan kembali bahwa kejadian kemarin itu sangat tidak kemanusiaan, sehingga saya sampaikan pengaduan atau pengosongan itu tidak legal Pak. Makanya saya sampaikan ke Bapak tadi bahwa Bapak yang lebih tahu masalah legalitasnya, itulah yang saya harapkan. Nah, kemudian saya juga menyampaikan ke Gerindra sebagai pengaduan anggota Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah kami tetap membersamai rakyat yang menjadi korban kezaliman di republik yang sudah berpuluh-puluh tahun, tapi ternyata rakyat di negeri ini tidak bisa mendapatkan hak dasarnya, yang sebenarnya hak dasar tadi menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, karena fungsi negara itu tentu saja untuk memenuhi hajat dari rakyatnya. Dan hajat yang paling asasi diantaranya adalah kebutuhan akan papan, kebutuhan akan rumah untuk tinggal dan bernaung, apalagi di kehidupan yang di ujung atau di hari tua. Tentu rumah menjadi satu kebutuhan yang sangat basic agar bisa menjadi tempat bernaung. Dan sebagaimana diketahui pemirsa sekalian, beberapa waktu yang lalu saya mendampingi seorang, mungkin bisa dimatikan dulu ya itu biar nggak celenting-celenting itu apa? Dikecilin dulu. Dimatiin dulu aja ya Bu ya, biar fokus Pak. Baik, saya lanjutkan bahwa saya beberapa waktu yang lalu mendampingi seorang pensiunan pegawai dari Jasindo, PT Jasindo, PT Asuransi Jasa Indonesia, yang semestinya mendapatkan hak dasar tadi sesuai dengan ketentuan dari perusahaan, dan nanti akan kami detail uraikan tentang apa sih dasar hak dari Pak Rajikin untuk bisa memiliki rumah yang sebelumnya ditempati sepanjang usianya ketika mengabdi di PT Jasindo. Tapi alih-alih mendapatkan haknya untuk bisa membeli rumah dan menempati rumah yang sesuai dengan aturan menjadi hak karyawan, dapat membelinya dengan harga separuh harga, dan kawan-kawan Pak Rajikin juga sudah mendapatkan hak itu. Yang terjadi justru sebaliknya, Pak Rajikin Al-Latif ini justru dizalimi, dikeluarkan secara paksa, seperti tidak ada lagi ya sikap kemanusiaan dari institusi negara yang bernama PT Jasindo, yang notabene adalah
badan usaha milik negara yang notabene ya mendapatkan penyertaan modal negara, yang notabene dibiayai oleh APBN, yang notabene APBN itu dibiayai oleh pajak rakyat, pajak kita semua. Alhamdulillah hari ini saya sudah bersama Pak Razikin Alatif beserta istri, dan kita akan wawancara lebih lanjut apa sesungguhnya yang terjadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Razikin. Salam Bapak. Pak Razikin kan saya dampingi ya dalam perkara soal memperjuangkan hak keperdataan Pak Razikin untuk bisa memiliki rumah yang dulu ditinggali sebagai fasilitas dari perusahaan, dalam hal ini PT Jasindo. Dan alih-alih Pak Razikin mendapatkan haknya, terakhir justru diusir paksa ya, karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Datang surat itu justru pada hari H pengusiran itu. Bisa diceritakan Pak Razikin kronologis Pak Razikin itu bekerja di PT Jasindo sejak kapan, dan bagaimana ceritanya Pak Razikin sampai meninggali rumah itu sampai akhirnya ya dikeluarkan paksa, terjadi keributan seperti yang kita saksikan, yang saya juga dampingi Pak Razikin. Silakan Pak Razikin. Baik Pak. Ya, bisa dipegang Pak. Assalamualaikum. Agak di bawah aja Pak biar wajahnya nggak ketutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa di bulan puasa yang penuh rahmat dan keberkahan ini, yang dulunya kita minta ingin ketemu Ramadan. Alhamdulillah kita sudah ketemu. Semoga amal ibadah Bapak semuanya menjadi amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga diberikan kemudahan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menegakkan yang benar adalah benar dan yang hak adalah hak dan batil ya batil. Kami mengutarakan di sini, saya hanya ingin menyampaikan pernyataan, bukan istilahnya konfirmasi ya, hanya menyatakan penjelasan. Barangkali ada teman-teman atau orang-orang yang melihat video kemarin bahwa hanya mereka melihat sepihak. Kami perlu jelaskan bahwa kami itu bukan memperjuangkan hak, tapi barangkali potensi yang ada pada kami bahwa sebagai pegawai yang sah dari tahun 71 Pak, saya masuk di Jasindo ini. Sebelum jadi di Jasindo di Pontianak, kemudian saya dipindahkan ke Jakarta tahun 86. Berarti sempat di Jasindo Pontianak dulu? Di Jasindo Pontianak sebentar. Kemudian dipindahkan ke kantor cabang Singkawang. Nah, Singkawang itu terus dipindahkan ke kantor pusat. Nah, di kantor pusat ini tahun 86 itu kami istilahnya itu dapatkan semua informasi apa yang terjadi di Jasindo dan apa yang terjadi di aset Jasindo. Bahwa ada keputusan Menteri Keuangan bahwa usulan direksi Jasindo untuk melepaskan aset-aset Jasindo itu sudah disetujui oleh pemegang saham, dan direksi juga membuat prediksi bahwa yang akan dijual adalah antara lain Mampang perapatan dari 10 rumah itu. Nah, yang Pak Razikin tinggali maksudnya? Betul, itu yang 10 rumah itu. Nah, mereka itu semuanya Pak pada tahun yang sama, saya tahun 89 itu sudah mengajukan surat-surat bahwa tidak pernah dibalas, tapi tahun surat-surat apa sebentar? Surat-surat pengajuan permohonan membeli. Karena saya mendapat informasi bahwa aset perusahaan itu bisa dibeli sesuai dengan Kepmen 89 KMK 13 tahun 19 tadi Pak. Nah, kemudian saya juga berusaha bagaimana mengkondisikan bahwa rumah saya diberikan dalam kondisi yang tidak layak huni Pak oleh perusahaan di Mampang. Mulainya saat menempati itu kondisinya sebenarnya juga tidak layak ya. Tidak layak karena dalam gambar yang saya tampilkan ke Bapak kemarin itu betul-betul dalam kondisi yang tidak layak huni lah. Makanya saya perbaiki. Nah, untuk tinggal kan tentu diperbaiki Pak. Nah, setelah diperbaiki dengan rumah yang sebelumnya hancur lebur kayak di rumah sebelahnya itu, dan akhirnya udah jadi begini, kok Jasindo ingin menempati atau mengambil alih itu. Saya sebenarnya sudah mengajukan permohonan pada undangan yang diterima tahun 97. Itu sudah lama berarti ya? Sudah. Tahun 97 diundang ke kantor pusat untuk mengajukan permohonan.
Nah, permohonan itu saya sampaikan Pak dengan surat bahwa dari data yang ini datanya bahwa ini semuanya ini ada harganya sudah dipastikan. Yang untuk unit punya Bapak waktu itu berapa harganya? 161 juta. 161 juta Ya, waktu itu ya. jadi 50% dari keputusan Menteri Keuangan itulah yang saya ajukan 80 juta, Pak. Oh, jadi kebijakannya itu dijual, betul. boleh dibeli karyawan, Ya. ada keputusan menteri Nah, bisa ini. bayar separuhnya. Betul. Itu suratnya itu. Ini surat keputusan Menteri Keuangan dan memegang saham serta direksi. Oh ya, coba saya lihat nanti. Baik. Ya, lanjut. Nah, ini kemudian dari persoalan ini saya diundang terus Pak sampai tahun 2005. Itu tidak pernah ada keputusan bahwa mereka mengajukan harga, katanya tidak pernah mengajukan harga. Saya hanya mengajukan 80 juta itu tidak dibalas, hanya disampaikan bahwa harga pasaran tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya pada kita tawarkan. Tapi saya bilang ini keputusan Menteri Keuangan sudah jelas di dalam daftar ini 161 dan mereka masing-masing di tetangga itu Pak Ramadi dan Pak Abu Jaleha almarhum semuanya sudah itu memiliki Pak dengan. Oh, berarti ada dua karyawan yang juga sudah bisa beli gitu sudah ya? beli pada tahun 92. Jadi Tahun berapa itu? 92. Oh, udah lama sekali ya. Ya, jadi pada saat saya mengajukan itu Pak. Nah, itu 92 mereka itu tanpa proses, tanpa apa, hanya membayar malahan tidak sampai 50% tuh Pak. Kalau Bapak lihat di surat akta jual belinya. Baik. Barangkali itu yang saya sampaikan dulu. Dan terakhirnya Pak, saya cuma menyampaikan bahwa Jasindo itu yang datangnya semua ke saya itu somasi Pak. Jadi trauma saya ke Jasindo bukan saya tidak mau nerima atau apa-apa. Semuanya yang datang itu somasi, pengosongan. Sampailah saatnya saya minta bantuan Pak Jainuddin untuk bagaimana Pak Jainuddin itu menghalangi mereka ini dalam posisi dari Sarlurah Pak sampai dinas perumahan. Dinas perumahan pun sudah ada penjelasan bahwa ini surat saya disuruh menawarkan terakhir itu. Ini surat terakhir dari penawaran saya. Ini tanda terima jelas Pak Jasindo. Coba Pak. Nah ini. Jadi sampaikan dasar-dasar hukumnya dan dasar-dasar penawaran itu bahwa saya sampaikan sampai tidak ada balasan sampai sekarang. Tapi yang datangnya somasi. Nah sampai saya diperkarakan di perdata Pak. Diperdatakan menempati rumah tanpa izin. Itu pidana itu. Pidana. Kemudian di perdata itu menempati juga seolah-olah saya itu menempati tidak sah Pak. Bukan tanpa izin gitu, tidak sah. Tapi mereka dalam posisi perdata itu mereka tidak mendapatkan persetujuan. Saya jelaskan itu ya. Ya, akhirnya. Nah, kenapa kemarin bisa sampai terus dipaksa keluar gitu? Apa? Ada pemberitahuan sebelumnya dari Jasindo? Nggak ada Pak. Dari RT RW? Nggak ada. Saya cuma diberitahu bahwa secara informasi yang bahwa gitu aja ya? kasak kusuk itu bahwa. Tapi surat resmi tidak mengosongkan nggak ada? Nggak ada. Baru ada surat itu setelah pengosongan itu ya, hari hanya itu ya? Nggak ada juga Pak. Nggak, hari hanya itu kan waktu saya datang kan baru mereka keluarkan tuh ini suratnya. Oh ya, yang ya, hari hanya itu aja kan, yang nggak diserahkan juga ke kita kan? Iya, hanya diperlihatkan ke Bapak kan. Baik, itu aja Pak yang saya sampaikan sementara. Baik, Ibu bagaimana Bu perasaan kondisinya? Ini kan sudah kakek-kakek dan nenek-nenek pemirsa, udah 70 tahun ya. Berapa Pak Rezikin? Saya 77 Pak. 77 tahun, Masya Allah. Sudah ringkih lah, sudah masa mudanya dihabiskan untuk mengabdi untuk Jasindo, tapi di hari tua diperlakukan zolim ya oleh Jasindo. Ibu bagaimana Bu? Suka dukanya mendampingi Pak Razikin dari mendampingi bekerja dinas dulu di Singkawang sampai Jakarta sampai akhirnya terpaksa ya diusir begitu. Ya kita di Pontianak ya dengan apa ada diam di tempat kakak Jalan Sulawesi. Akhirnya kita pindah di rumah Jalan Jawa. Beberapa tahun kemudian kita dipindah ke cabang Singkawang. Setahun setengah di cabang Singkawang kita diminta ke Jakarta. Di Jakarta itulah banyak yang kami alami suka dukanya gitu. Suka dialami tapi masa tua derita yang dialami gitu Bapak.
sempat kerja di tempat lain nggak? Pernah keluar terus kerja lagi Jasindo nggak? Enggak, Bapak semua cuma ditempatkan aja, ditugaskan di Garuda. Oh, tapi dari Jasindo tetap Dari ya? Jasindo ditugaskan di Garuda dengan di Bakti Bayangkara, Bapak. 7 tahun di Artinya Garuda. bekerjanya cuma di Jasindo ya? Jasindo. Dari tahun berapa sampai tahun berapa, Bu? Jadi itu. Waktu Bapak 72, tapi saya nikah kan tahun 76. Oh, sudah di Jasindo dulu baru menikah dengan Ibu ya? Iya, Berarti 4 tahun ya? 4 tahun, Ya. Bapak. Sampai 72, Tujuh. dari 72 sampai pensiun terakhir tahun berapa, Raji? Pensiun Bapak 2003, Pak. 2003 Ya, di- Perpanjang ke ABB kan. perpanjang kan, itu diperpanjang 2 tahun jadi 2 tahun. Berapa putra dan berapa cucu sekarang? Putra saya ada 4, 2 laki-laki. Dua laki-laki. 1 laki-laki, Satu 3 laki-laki, 3 perempuan. Cucu udah berapa, Bu? Cucu ada 3. 3 ya. Bagaimana ini kondisi keluarga setelah tahu kondisi seperti ini? Prihatin, sedih? Mereka ya prihatin aja karena mereka kan jauh, ada yang di Jogja, di Depok. Oh, Jadi jauh-jauh pagi-pagi juga ya? pagi-pagi semua pada kaget gitu. Kaget ya. Rame-rame kan mereka belum sampai. Pak Jainuddin nyampe, mereka baru nyampe ke rumah gitu. Oh, Bapak. setelah itu ya. Iya, karena kan kita nggak mengira sampai diusir Dilakukan gitu. seperti itu. Diusir lah pikir saya ya. jadi Itu gitu-gitu. Bapak. Ya, baik. Cukup dulu ya, Bu ya. Saya Iya, jelaskan makasih, posisi Bapak. hukumnya begitu. Pemirsa, Pak Rajikin Alatif ini adalah karyawan PT Jasindo sejak tahun 72. Pensiun terakhir sampai 2003. Tidak pernah bekerja di tempat lain. Meskipun pernah ditempatkan di Garuda dan yang lainnya, itu tetap dalam kerangka karyawan PT Jasindo. Jadi tidak pernah kerja di tempat lain, mengabdi sepenuhnya untuk Jasindo sampai purna tugas atau pensiun hari ini. Nah, kasusnya demikian pemirsa, bahwa setiap karyawan di PT Jasindo itu mendapatkan fasilitas dari PT Jasindo untuk bisa membeli rumah dinas yang ditinggali. Dan kebijakan itu sebenarnya sudah diterapkan kepada karyawan yang lainnya. Misalnya ke Pak Ramlan. Ini Pak Ramlan. Oh, Ramlani ya. Pak Ramlani ini, Haji Ramlani sudah punya sertifikat hak milik atas nama beliau yang merupakan awalnya asetnya dari PT Jasindo yang dijual dengan harga separuhnya karena ada kebijakan harga separuhnya. Itu pun kalau khusus Pak Ramlan ini kalau dihitung-hitung nilainya kurang dari separuhnya. Tapi intinya separuhnya ya. Apa dasarnya? Jadi dasarnya ini awalnya adalah terbitnya sebentar. Pada mulanya itu kan terbit keputusan dari Menteri Keuangan nomor 89 garing KMK titik 013 garing 1991 tanggalnya 20 Januari 1991 tentang Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang pedoman pemindah-tanganan aktiva tetap badan usaha milik negara. Nah, ada beberapa pasal ya, pasal 1 itu mengenai definisi ya. Nah, menariknya di sini ada pasal 8, di pasal 8 disebutkan demikian. Pasal 8 ayat 1 disebutkan bahwa khusus untuk rumah-rumah dinas badan usaha milik negara yang akan dijual kepada penghuni sah yang berstatus anggota, direksi, karyawan, badan usaha milik negara, pegawai negeri sipil, pensiunan, anggota ABRI atau pensiunan, pejabat negara yang masih aktif maupun tidak, dan bekas pimpinan atau karyawan BUMN dapat diberikan keringanan maksimum 50% dari harga jual. Artinya ketika sudah diputuskan aset itu dijual oleh ya BUMN dalam hal ini PT Jasindo, karyawan diberi fasilitas oleh negara bisa membayar 50%-nya begitu. Bagi penghuni sah lainnya yang tidak termasuk dalam ayat 1 di atas dapat diberikan keringanan maksimum 25% dari harga jual. Para zikin ini bisa memperoleh fasilitas 50% karena penghuni sah bukan menyewa di komplek itu, karena para zikin adalah karyawan yang ditempatkan secara sah untuk meninggali rumah dinas PT Jasindo. Jadi begitu kronologisnya. Nah, atas hal itulah Pak Rajikin mengajukan permohonan untuk bisa untuk bisa membeli rumah itu
dengan fasilitas bisa dengan biaya 50%-nya begitu. Nah, tapi surat-surat permohonan Pak Rajikin ini ada misalnya yang disampaikan nih di 29 November 2010. Nomor 009/ADM WS/11 Romawi 2010. Ini sudah ada surat ya kepada PT Asuransi Jasa Indonesia, maaf, Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo, perihal penawaran rumah Jalan Mampang Perapatan 8 13 strip November 6 Jakarta Selatan, nomor 6 Jakarta Selatan. Nah, ini sudah diajukan dan karena ada fasilitas separuhnya, Pak Rajikin juga sudah mengajukan dengan harganya di 2010, padahal yang lainnya sudah dibayar sejak lama dengan harga yang harusnya hanya 170 juta ya. 161 juta, kalau separuhnya kan hanya kisaran di 80-an juta begitu. Nah, ini ada ini ada listnya. Harga-harga ada 10 unit yang ditetapkan oleh Jasindo untuk dijual, ini ada harga-harganya. Nah, punya Pak Rajikin ini, beliau waktu itu harganya sudah masih ya di 161 atau 80 juta. Nah, di tahun 2010 Pak Rajikin fair juga ini. Mengajukannya tidak dengan harga lama, tapi harga yang update di 2010. Nah, dihitung dari NJUP. Nah, NJUP-nya kan ternyata 1 miliar berapa nih Pak Rajikin totalnya? Dari luas tanahnya kan 244 meter persegi, NJUP-nya 2.925 2.925.000 rupiah. Maka ketemu totalnya itu adalah berapa miliar ini, Pak? 2 miliar ya. Betul kan? Ya, betul. Dapatnya 2.925.000. Oh, bukan ini. Iya, Pak, betul. Yang jawabnya. Total jawabnya di sini. Jadi ini. Miliarnya mana nih, Pak? Jumlah. Ini di atas ini. Jadi akhirnya 700. Jatuhlah harga 700 separuhnya ini. Oh, 700 itu totalnya waktu itu ya? Belum sampai 1 miliar ya? Iya. Total harganya 712 juta 700.000 rupiah. Jadi 712 juta 700.000 rupiah. Bukan 160 juta lagi ya, sudah naik. Nah, karena ada fasilitas separuhnya, maka Pak Rajikin waktu itu menawar 356 juta rupiah, sekian-sekian begitu ya. Karena ini separuhnya. Nah, begitu. Hasil mediasi. Ya. Dan ini juga sudah menjadi hasil mediasi di Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian selain putusan Kementerian Keuangan, ada dasar hukumnya kenapa rumah Pak Rajikin itu kemudian jadi bagian aset perusahaan yang akhirnya dilego, ditetapkan untuk dijual kepada karyawannya dan sebagiannya karyawan sudah menjualnya. Ya, ini surat keputusan direksi. Mana keputusan direksinya tadi ya? Mana Pak Rajikin? Yang memutuskan aset itu adalah aset yang ini Menteri Keuangan. Sebentar. Coba tolong dibantu Pak Rajikin. Artinya aset yang mau dibeli oleh Pak Rajikin itu memang sudah ditetapkan oleh PT, coba sambil cari Pak, oleh PT Jasindo sebagai aset yang bisa dijual dan dimiliki oleh karyawan. Artinya legal ini prosesnya begitu ya. Jadi bukan berarti Pak Rajikin mau ngambil sesuatu yang belum ditetapkan untuk dijual. Aset itu sudah berdasarkan rapat direksi dan pemegang saham ditetapkan bisa dijual dengan kebijakan harga separuhnya. Dan secara aktual teman-teman Pak Rajikin yang meninggali rumah di komplek tersebut ya, di Mampang Perapatan tadi, sudah memiliki sertifikat hak milik dari proses jual beli dengan PT Jasindo begitu. Ketemu ya Pak ya? Di sini. Coba yang mana Pak? Nah, saya lanjutkan. Tapi alih-alih ya, Pak Rajikin ini diberi fasilitas oleh Jasindo untuk membeli aset yang sudah diputuskan dijual kepada karyawan, dan karyawan teman-teman Pak Rajikin ini ya, rekan kerja yang sudah bisa membelinya, memilikinya dengan sertifikat hak milik. Contohnya adalah Pak Haji Ramlani ini sudah punya begitu. Ada beberapa yang lain begitu. Namun Jasindo justru
melakukan upaya hukum. Yang satu langsung jasindo, yang lainnya atas PT yang lain ya, gugatan perdata ya. Nah, ada putusan pidana di mana Pak Razikin ini dilaporkan seolah-olah menempati rumah tanpa hak. Padahal Pak Razikin menempati rumah dengan hak. Hak itu diperoleh dari mana? Dari PT Jasindo. Melalui apa? PT Jasindo yang ini ya. Ini pengajuan saya ke Oh bukan, keputusan. Jadi haknya dasarnya dari mana? Haknya adalah diberi izin oleh PT Jasindo untuk menempati rumah dinas karena Pak Razikin adalah karyawan PT Jasindo. Jadi sebenarnya tidak menempati tanpa hak, tapi tetap saja akhirnya Pak Razikin di tahun 2008 dilaporkan secara pidana. Saat itu Pak Razikin masih 60 tahun ya. Dan akhirnya divonis. Divonis pidananya itu adalah yang pertama mengadili, menyatakan terdakwa Dr. Andes Razikin Al-Latif secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghunian rumah bukan miliknya tanpa persetujuan atau izin dari pemiliknya. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara 3 bulan. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak harus dijalankan terdakwa kecuali ada putusan hakim yang telah menyatakan terdakwa bersalah dan harus dipidana sebelum berakhir masa percobaan 6 bulan. Jadi dulu divonis 3 bulan pidananya, masa percobaannya 6 bulan, dan ini sudah inkrah, sudah selesai dijalani. Dan tidak ada dalam putusan pidana ini perintah untuk mengosongkan rumah yang ditinggali oleh Pak Razikin. Itu ya. Dan kemudian ada juga gugatan perdata di 2009 juga. Perdatanya ini di tahun 2007. Jadi sebelum pidana sebenarnya perdata. Jadi yang menggugat adalah PT Mitra Cipta Pola Sarana. Ya. Yang digugat adalah Pak Razikin Al-Latif dan M. Effendi. Nah, ini gugatan perdata ini tuntutannya adalah untuk mengosongkan rumah yang ditinggali Pak Razikin. Tapi justru di gugatan perdata ini gugatannya dikalahkan oleh pengadilan. Karena apa? Karena pengadilan menerima dan mengabulkan eksepsi para tergugat, menyatakan surat kuasa penggugat cacat hukum dan tidak sah digunakan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Jadi gugatan perusahaan, perdatanya ini kan ada 2 putusan, pidana dan perdata. Perdatanya, gugatan perusahaan itu di NU. Dasarnya apa? Eksepsi dari Pak Razikin diterima. Apa dasar eksepsinya? Surat kuasa dari penggugat tidak sah. Waktu itu tidak sahnya karena apa, Pak, surat kuasanya? Nah, karena salah satu pengacaranya tidak punya sertifikat Advokat. Nah, karena surat kuasa tidak sah, salah satu advokatnya tidak punya surat izin advokat atau kartu advokat. Kalau sekarang berikut berita acara sumpahnya lah. Ya, jadi tidak punya itu, kemudian dikabulkan. Pidananya tidak ada juga perintah untuk mengosongkan. Makanya kemarin ketika saya mendampingi Pak Razikin, itu tidak ada dasar hukum untuk melakukan upaya paksa eksekusi, apalagi mengerahkan sejumlah aparat. Kemarin kan ada tentara ya, ada polisi, ada Satpol PP, ada orang-orang dari PT Jasindo, ada orang dari kelurahan nggak kemarin? Ada orang dari kelurahan, yang paling banyak Satpol PP-nya. Satpol PP yang paling banyak, dan pegawai-pegawai PT Jasindo. Saya tanya kemarin, apa dasar hukumnya? Unmanningnya mana? Perintah pengadilannya mana? Biasanya kalau pengosongan lahan dengan mengerahkan aparat negara, polisi, Satpol PP, tentara, itu harus berdasarkan perintah putusan pengadilan. Dan tidak ada perintah dari putusan pengadilan untuk mengosongkan lahan. Sementara 2 putusan, baik perdata maupun pidananya, itu tidak ada perintah untuk mengosongkan lahan. Pidananya hanya menghukum Pak Razikin 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan. Sudah selesai, inkrah 2009. Perdatanya di 2008 itu ditolak. Nah, kemarin kan ada orang Jasindo yang ngotot, "Lu, ini ada putusan, dasarnya putusan pidana." Putusan pidana itu putusan yang berkaitan dengan hak negara. Kalau mau eksekusi, yang punya kewenangan mengeksekusi putusan pidana itu jaksa, bukan Jasindo. Bukan juga Satpol PP, bukan juga tentara, bukan juga polisi. Putusan pidana yang punya kewenangan mengeksekusi adalah jaksa. Kenapa? Dalam aturan ya bernegara, dalam proses penegakan hukum, rule of law-nya itu polisi hanya menyelidiki dan menyidik, sementara jaksa menuntut dan menjalankan eksekusi, begitu. Jadi yang punya kewenangan kemarin harusnya yang mengeksekusi, kalaupun dalihnya adalah putusan pidana, harusnya adalah
jaksa penuntut umum, bukan PT Jasindo. Cuman kemarin itu saya kan bingung. Bukan bingung nggak bisa menjelaskan, bingung menjelaskan kepada orang nggak paham hukum yang isinya menggunakan kekuasaan. Karena mereka banyak ngeroyok saya waktu itu. Ada berapa? Mengeroyok dengan intimidasi, tekanan, kata-kata. Ada yang narik-narik badan saya dari belakang begitu. Ada 30-an orang lebih itu ya Pak ya. Nah jadi saya menjelaskannya juga nggak bisa tuntas. Nah hari ini saya tegaskan bahwa putusan pidana yang didalihkan sebagai dasar eksekusi dari PT Jasindo itu tidak punya kekuatan untuk dijalankan. Karena kewenangan untuk menjalankan putusan pidana itu adalah jaksa. Misalnya putusannya menyita atau merampas aset-aset yang ditinggali oleh Pak Rajikin. Harus jaksa. Sementara di putusan ini tidak ada perintah untuk merampas aset-aset untuk menjadi milik negara. Nggak ada. Sementara kalau yang perdatanya itu di NO. Kalah perusahaan gitu loh. Nah makanya hari ini saya datang untuk menjelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, inilah hukum yang terjadi di Republik ini begitu. Mana tadi Pak? Ketemu Pak? Yang ini kayaknya tadi Pak, saya sudah lihat tadi ya. Jadi saya ingin tegaskan kepada Pak Presiden Prabowo Subianto. Nah, saya juga mau menjelaskan bahwa Pak Prabowo, beliau ini juga kader Partai Gerindra, betul Pak? Betul. Mana? Ada buktinya Pak? Kartu advokat, kartu Gerindranya. Ya. Bisa di-shoot. Ini kartu anggotanya. Dewan Pimpinan Pusat Gerindra Partai Gerakan Indonesia Raya, Ketua Umum Profesor Dr. Insinyur Soehardi MSc. Sebelahnya. Kemudian di sini kartu anggota AA.009692.08.08, nama Rajikin, Dr. Andas Rajikin Alatif. Tanggal lahir Pontianak 9 Oktober tahun 46. Alamat Mampang Perapatan dan seterusnya. Dikeluarkan di Jakarta 3 Agustus 2008. Yang taken Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani. Jadi ini kader awal kalau dipikir, kader-kader yang ashabikul awalun begitu. Ya. Jadi bayangkan Partai Gerindra yang sudah menjadi penguasa pemenang pemilu ini ada kadernya. Tapi sebenarnya tidak dikaitkan dengan partai pun. Pak Rajikin adalah warga negara Indonesia. Apalagi Pak Rajikin adalah karyawan PT Jasindo yang mengabdi sampai purna tugas. Gak akan menjadi miskin atau menjadi bangkrut PT Jasindo melepaskan aset untuk karyawannya sendiri. Dan sudah terjadi pada karyawan-karyawan yang lainnya begitu. Jadi saya kira masyarakat harus ikut prihatin dengan kondisi hukum di negeri ini. BUMN yang harusnya bisa memberikan kesejahteraan melalui setoran keuntungan kepada negara dan akhirnya untuk dikelola sebagai APBN untuk melayani rakyat. Justru hari ini BUMN PT Jasindo itu berbuat zolim dan bukan kepada orang umum, berbuat zolim kepada karyawannya sendiri. Walaupun sekarang sudah purna tugas. Baik Pak Rajikin, ada yang ingin disampaikan Pak? Ini sebelum kita tutup Pak. Alhamdulillah saya ingin nambahkan sedikit masalah perdata tadi. Itu bukan hanya sekedar dari pengacaranya Pak, tapi mereka itu mengajukan tidak dengan kondisi bukan perusahaan yang mengajukan gitu, tapi biro hukum, bukan biro hukum dari Jasindo, tapi pengacaranya yang nggak jelas gitu Pak. Itu yang membuat mereka jadi kita NO gitu, dan mereka tidak banding dan sampai akhir pun tidak banding, merasa tidak puas dengan perdata itu. Mereka melalui premanisme lagi Pak, tahun 2008 itu. Gimana cara mereka premanismenya Pak waktu itu? Itu benar-benar sadis Pak, lebih sadis dari sekarang. Ini barang-barang saya diangkut, ada fotonya. Sebelumnya juga pernah dilakukan seperti itu? 2008 saya. Nah, saat itu selamatnya gimana ceritanya Pak? Saya adukan ke Pak Dasko. Pak Dasko Sufmi Ahmad ya? Sufmi Dasmar. Waktu sekarang itu kan pimpinan DPR RI ya Pak ya? Betul, waktu itu dia masih di DPP Pak. Ya, jadi saya kebetulan di DPP juga sedikit banyak pergaulan di situ ya, aktif.
Saya juga pengurus DPD Kalbar Pak sebelumnya. Nah, ini kan bertemu di situ. Nah, pada 2008 itulah mereka melakukan tindak kekerasan pertama. Sehingga mereka merasa tidak puas dengan hukum perdata itu, dengan pengosongan juga yang tidak berlanjut, mereka lakukan pidana Pak. Anehnya pidana itu, saya menempati rumah tanpa izin gitu. Nah, saya betulkan Bapak dikit tadi bahwa penempatan itu pada tahun 94 itu saya dianggap suruh menyewa Pak. Padahal Jasindo itu dengan Pak Amir Imampuro waktu itu direktur menjadi saksi Pak di pengadilan bahwa Jasindo itu tak pernah menyewakan rumah katanya untuk karyawan, tapi memberikan fasilitas perumahan. Tapi fasilitas perumahan sesuai dengan yang ditempat di KMK 89 tadi bisa pengajuan untuk memiliki Pak. Nah, saya tidak pernah mengajukan penyewaan atau penempatan. Saya mengajukan untuk pembelian. Ya, dari tahun 89 itu Pak. 89 antara ada 14 surat yang nggak dibalas dan nggak direspon Jasindo. Dan ini keputusan dari pengadilan tadi Pak, bahwa saya di kejaksaan itu jelas Pak, bahwa ada jaksa diminta hadir untuk semacam menandatangani ini kehadiran di. Jadi jelas Pak bahwa ini keputusan pidana itu inkrah. Menurut Bapak ini kejaksaan juga sudah mengakui bahwa saya sudah menjalani masa percobaan. Iya, percobaan kan itu absen aja itu ya waktu itu. Absen aja, Iya, lengkap. Jadi sudah selesai lah ya. Selesai, saya anggap gitu. Nah, tiba-tiba mereka mengajukan itu, gitu. Nah, ini Pak ada peraturan yang kemarin diungkit oleh orang Jasindo ada pertemuan lah dengan percaya saya. Ini di pasal 2 ini Pak, Bapak bisa baca nanti bahwa pemindah bangunan aktiva tetap berupa rumah dan rumah dinas dengan cara penjualan kepada penghuni, saya bacakan, pada dasarnya harus dilakukan secara adil dengan tetap mengacu pada nilai pasar dan pertimbangan serta kemampuan penghuni berdasarkan harga penjualan rumah dinas yang dihapus. Ini yang dihuni. Jadi ini Pak, peraturan 2006 ini mereka cuma menyatakan bahwa kita tidak menjual dengan ini biasa, harus dengan lelang, katanya putusan 2002 ini. Padahal dia putusan ini caprin Pak. Bapak bisa lihat nanti bahwa di situ putusan 2006 tidak ada penjualan secara lelang, bahwa bisa disesuai dengan keputusan MK 89 itu kita bisa memiliki Pak. Itu aja yang saya sampaikan, dan saya merasa masih trauma, maaf kalau saya kurang ini, dan saya minta maaf kepada teman-teman yang di lingkungan saya dengan kejadian ini, barangkali mereka terganggu, dan saya berterima kasih kepada Musola Patujaman, Musola Asada Surya Janda, Musola Istiqom itu semua teman-teman baik Pak di masjid itu. Tapi lingkungan semuanya yang di ini tidak, orang hanya ingin tahu separuhnya, tidak mau melihat secara detailnya. Itu yang saya sampaikan Pak. Saya sayangkan di situ bahwa mereka hanya mau mengerti dari pihak yang mereka dengar, tidak menanyakan kepada saya. Tapi saya juga tidak menjelaskan. Tapi saya jelaskan juga percuma, mereka tidak akan mau dengar Pak. Tapi saya tadi terima kasih pada teman-teman di musola dan masjid itu, semuanya mengerti dan pergaulan saya baik Pak di sini. Insyaallah itu aja yang saya maksud. Semoga amal ibadah mereka diterima Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Kita berdoa dipanjangkan usia, diberikan kesabaran, diberikan istiqomah dalam iman, diberikan istiqomah dalam kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Minta permohonan Jasindo atau apa? Saya mohonlah dengan pimpinan Jasindo bagaimana caranya kami bisa memiliki sebagai tempat tinggal kami di hari tua ini gitu. Jangan sampai pengusiran yang seperti yang telah kami alami 2 kali ini Pak. Itulah mungkin saya trauma Pak. Oh ya, Pak Rezikin. Setelah itu Pak Rezikin mengambil upaya apa? Katanya saya dengar-dengar sudah ngirim surat kemana aja Pak?
Iya, yang baru ini Pak. Yang Oh ya, ya jadi saya kemarin bukan menyambung surat saya yang terdahulu ke Komisi 6 Pak. Komisi Ah, DPR RI ya. DPR RI. Jadi kemarin saya sampaikan kembali bahwa kejadian kemarin itu sangat tidak kemanusiaan, sehingga saya sampaikan pengaduan atau pengosongan itu tidak legal Pak. Makanya saya sampaikan ke Bapak tadi bahwa Bapak yang lebih tahu masalah legalitasnya, itulah yang saya harapkan. Nah, kemudian saya juga menyampaikan ke Gerindra sebagai pengaduan anggota Pak. Oh, jadi ada yang ditujukan ke DPR, ada yang DPR ke Gerindra, anggota. DPR Komisi 6. Komisi 6. Kalau Gerindra ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau Gerindra saya tujukan langsung ke Pak Prabowo Pak, langsung ke Pak Presiden melalui DPP. DPP Partai Gerindra di mana? Partai Gerindra Ragunan Pak. Oh, di di mana? Kemudian harapannya kepada Ketua Umum Partai Gerindra apa Pak sekaligus Presiden? Saya mudah-mudahan beliau selalu menyatakan dulu dalam pidatonya, saya pernah dengar Pak, bahwa tidak boleh mempersulit. Bapak pasti dengar juga itu, bahwa tidak boleh mempersulit orang yang mengajukan permohonan atau orang yang mengajukan keadilan. Siapa yang mempersulit itu akan ditindak. Itu pernyataan beliau Pak. Pak Prabowo ya? Iya Pak Prabowo. Dan kemudian Pak Dasko saya sampaikan di sana, di Gerindra juga secara surat dengan beliau sebagai Ketua Bidang Hukum dan Advokasi. Ya. Nah, kemudian dengan Pak Habibur Rahman itu sebagai Ketua Bidang Advokasinya. Oh, iya. Ya, kalau di Komisi 6 itu Ibu itu Reni dengan ketua komisinya, dan Pak Andre Rosadian. Rosadi. Iya. Itu. Ya. Baik, mungkin kepada Pak Sufmi Dasko juga Pak Habibur Rahman, ya Anda anggota Bapak yang dizolimi dan sudah berkirim surat kepada Partai Gerindra, tentu dengan kewenangan yang ada dalam partai, juga kewenangan yang ada pada jabatan bapak-bapak, karena keduanya sekarang juga anggota DPR RI dan juga punya fraksi di DPR RI, bisa menolong warga negara sekaligus anggota Partai Gerindra yang bernama Rajikin Latif. A-nya itu Abdul ya Pak ya? Abdul. Ya, Rajikin Abdul Latif. Kemudian juga DPR RI sudah ada surat di Komisi 6, mohon untuk ditindaklanjuti, dan insya Allah saya selaku pendamping kuasa hukum Pak Rajikin Latif akan mendampingi untuk proses menyampaikan pengaduan keluhan karena Pak Rajikin ini dizolimi. Dan terakhir untuk menegaskan bahwa saya ingin tegaskan dan saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa saudara Rajikin Latif atau Pak Rajikin Abdul Latif ini punya hak untuk meninggali dan juga membeli rumah yang ditinggalinya yang sebelumnya adalah fasilitas dari PT Jasindo, karena beliau ini sebelumnya adalah karyawan PT Jasindo hingga purna tugas. Kedua, dasar beliau meninggali itu adalah karena diberi izin saat beliau pindah dari Pontianak ke Jakarta. Jadi bukan tanpa izin, diberi izin. Nah, jadi beliau meninggali diberi izin karena karyawan dari PT Jasindo untuk meninggali rumah dinas yang sudah disiapkan oleh PT Jasindo. Dan perlu diketahui beliau tidak hanya meninggali yang sudah siap, ditinggali tidak. Masih berantakan, beliau renovasi sampai menjadi layak untuk ditinggali. Yang ketiga, dasar beliau untuk membeli itu juga ada dasar hukumnya. Yang pertama, keputusan Menteri Keuangan yang memberi pedoman kepada BUMN salah satunya ya, untuk bisa menjual asetnya untuk dimiliki oleh karyawannya di ketentuan pasal 8-nya, bahkan ditegaskan untuk karyawan yang meninggali secara sah ya, yang punya hak itu boleh membeli dengan separuh harga. Yang kedua, dasar hukumnya adalah keputusan dari direksi PT Jasindo sendiri yang sudah menetapkan perumahan PT Jasindo di Mampang Perapatan itu ada 10 unit ya Pak ya? Ya. Ada 10 unit itu termasuk yang sudah diputuskan untuk dilepas dari aktiva perusahaan untuk dibeli oleh karyawannya. Dan secara aktual karyawan-karyawan itu sudah mendapatkan hak, diantaranya ini Pak Ramlani, Haji Ramlani ini sudah bisa membeli dengan separuh harga yang saat itu harganya masih 180 juta sehingga 161 juta sehingga separuhnya kira-kira 80 jutaan. Nah, Pak Rajikin sudah mengajukan berulang kali, tidak direspon, malah digugat secara perdata. Tapi dalam gugatan perdata
Pak Razikin menang karena gugatan di NU karena surat kuasa dari penggugat tidak sah. Apa yang menyebabkan tidak sah? Karena salah satu kuasa hukumnya tidak punya izin sebagai advokat. Tidak cukup dengan perdata 2008, nah 2009 Pak Razikin dipidanakan dengan alasan menempati rumah tanpa izin. Memang benar akhirnya divonis, tapi dalam vonisnya juga tidak ada perintah untuk keluar dari rumah tersebut. Vonisnya 3 bulan tapi percobaan selama 6 bulan dan sudah selesai. Makanya saya tegaskan kepada PT Jasindo yang kemarin ngotot punya dasar hukum untuk bisa mengeksekusi secara paksa. Saya tegaskan tidak punya dasar. Kalau dasarnya putusan pidana, maka yang berwenang mengeksekusi putusan pidana adalah jaksa penuntut umum. Sementara saat proses pengusiran Pak Razikin dari rumahnya dengan cara yang luar biasa tidak manusiawi itu, ya tanpa pemberitahuan dan seterusnya, dengan mengerahkan aparat, ada TNI, ada polisi, ada Satpol PP, ada orang dari kelurahan, itu jelas-jelas tidak punya dasar hukum. Nah kalau itu keputusan dasarnya perdata, perusahaan yang menggugat Pak Razikin kalah. Dan tegas bahwa walaupun pidana atau perdata harusnya ada unmanning dari pengadilan kalau itu perdata untuk pengosongan lahan. Dan kemarin tidak ada perintah atau pemberitahuan dari pengadilan berupa peringatan atau unmanning untuk mengosongkan lahan. Jadi prosesnya nggak ujuk-ujuk. Kemarin itu PT Jasindo telah melakukan abuse of power, ya penyalahgunaan kewenangan, berdalih menjalankan putusan, padahal tidak ada putusan yang bisa dijadikan dasar legalitas. Tentu saja kita ingin penyelesaian, karena bagaimanapun hari ini Pak Razikin tidak punya tempat tinggal, ini sementara hanya bisa meninggali, tapi tidak tahu ke depan seperti apa. Alhamdulillah masih ada yang bisa ditinggali. Saya harapkan pihak-pihak yang terkait, baik pemerintah, juga Jasindo, untuk memikirkan nih karyawannya sendiri. Pak Razikin itu bukan musuh. Karyawannya sendiri yang dulu sudah puluhan tahun mengabdi dan sekarang purna tugas. Juga kepada Pak Prabowo, ada rakyat Anda, juga kader Anda dari Partai Gerindra, Pak Sumi Dasko Ahmad, Pak Habibur Rahman, ini ada kader rakyat dari Republik ini yang tidak jauh dari pusat kekuasaan, tidak jauh dari istana, hanya di Mampang Perapatan, butuh perlindungan, butuh keadilan, butuh pembelaan. Saya sebagai advokat tidak punya kewenangan membela selain hanya menjelaskan posisi hukum dan mengadvokasi secara litigasi maupun non-litigasi. Adapun penguasa, pemerintah tentu bisa bertindak lebih untuk menolong Pak Razikin. Pemerintah Presiden bisa memanggil direksi BUMN dan diperintahkan untuk menyelesaikan persoalan dengan Pak Razikin. Menyelesaikan dengan adil, musyawarah mufakat dengan baik, bukan dengan intimidasi, bukan dengan bawa aparat, bukan dengan mengusir, bukan dengan menyeret-nyeret dan seterusnya barang-barang dari Pak Razikin, apalagi mendongkel rumah di saat ada yang tinggal di dalamnya. Naudzubillah. Saya sebenarnya bisa saja membawa proses ini ke pidana maupun pelanggaran hak asasi manusia. Dan paling penting, sebenarnya terakhir sudah ada penyelesaian dari hak asasi manusia Komnas HAM. Karena Pak Razikin juga mengadu ke Komnas HAM, dan Komnas HAM itu telah memberikan hasil daripada proses mediasi itu adalah sebagai berikut, ya, bahwa Komnas HAM itu sudah juga menerima surat dari kuasa hukum Jasindo, dan saat itu Jasindo sudah menawarkan 400 juta rupiah kepada Pak Razikin agar bisa mengosongkan lahan. Tapi Pak Razikin tidak berkenan. Karena apa? Masalah Pak Razikin itu bukan butuh uang, tapi butuh tempat tinggal. Mau tinggal di mana kalau diusir dari tempat rumah dinas itu? Sementara Pak Razikin sudah mengajukan untuk bisa memiliki rumah dinas itu, begitu. Nah, karena statusnya itu status quo, nah saya pikirkan penyelesaiannya adalah di pengadilan. Saya sudah minta Pak Razikin untuk menggugat ke pengadilan, tapi karena beracara hari ini juga harus daftar di pengadilan, ada biayanya, biaya panjar perkara, biaya daftar dan seterusnya, Pak Razikin tentu tidak serta-merta. Nah, saya pikir Jasindo juga akan menggugat Pak Razikin karena tidak ada penyelesaian. Alih-alih menggugat perdata justru malah menggunakan aparat untuk melakukan tindakan pengosongan secara paksa tanpa perintah pengadilan, dan kalau itu dalihnya menjalankan putusan pidana, itu bukan kewenangan dari Jasindo. Saya kira itu saja pemirsa, mudah-mudahan diketahui. Mohon doanya dan dukungannya di Ramadan ini agar Pak Razikin bisa
mendapatkan jalan keluar, ada solusi untuk beliau untuk bisa tinggal di hari tua, di saat beliau sudah tidak lagi punya energi untuk bekerja, di saat beliau tenaganya seluruhnya sudah dicurahkan, ya, didedikasikan untuk perusahaan, yakni PT Asuransi Jasa Indonesia. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.